Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, kemarin sudah bahas definisinya be. Kemudian khilaf-khilaf dalam masalah mu'athah. Walaupun yang terakhir itu Ana tegaskan ya perlu dimurajaai. Ana sudah murajaai, jawabannya ada di Majmu', cuma lupa naik ibarahnya. Ana tidak mau nyari sekarang, insya Allah pertemuan berikutnya. Kita masuk kitabul be, kita masuk kitab dulu atau mungkin bahas istijrar aja ya sekilas ya. Ala kulli hal istijrar ini kalau inti lihat di takliknya Yakut, fahu syai'an fa syai'an min ghairi takdub litsaman itu. Ngambil sesuatu barang tanpa mengetahui setiap barang itu harganya berapa. Amam tahunya nanti ada di totalan belakang. Itu namanya istijrar. Oke. Nah, istijrar ini apa hukumnya? Kalau di takliki aku dikatakan qat'an la yasih. Ya kan? Qat'an la yasih, Allah alam. Bahasanya qat'an ini kalau dalam mustalahat fikih, qat'an itu berarti tidak ada khilaf sama sekali, hatta di luar madzhabul arba'ah, itu bahasanya qat'an. Kalau ijma' itu berarti madzhabul arba'ah. Mungkin di luar madzhabul arba'ah masih ada khilaf. Kalau bilang hadza haram bil ijma', kalau bil ijma' berarti apa? Arba' madzhab. Tamam. Tapi kalau haram qat'an hatta di luar 4 madzhab. Tamam. Ada yang satunya bil ittifaq. Tamam. Kalau bil ittifaq berarti dalam satu mazhab. Ada haram bil ittifaq dalam mazhab Syafi'i misalnya. Tamam. Tapi kaidah itu kadang-kadang tidak berfungsi secara utuh. Sekarang seperti istijrar, kalau kita lihat di takliknya Yakut dibilang la yasihhu mutlaqan, padahal di dalam Syafi'i sendiri khilaf. Ya kan, Imam Al-Ghazali di kitab Ihya di Tuhfah disebut ya, istijrar itu yasih. Imam Ghazali termasuk yang membolehkan mu'athah, tapi kalau fi syai'in muhaqqar. Ya, fi syai'in muhaqqar. Kemarin sudah dibahas. Apa yang muhaqqar, ada 3 pendapat. Tamam, tapi yang paling kuat apa? Yaitu yang apa dianggap oleh manusia, orang. Niat ini termasuk muhaqqar atau tidak, ada batasan tertentu. Ala-kulli Imam Ghazali mengatakan sah mu'athah itu fi muhaqqar. Baik, istijrar dibolehkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali cenderung mengatakan boleh karena menyamakan dengan mu'athah. Karena dia menyamakan dengan mu'athah, yang mana mu'athah dibolehkan oleh Imam Ghazali itu fi syai'in muhaqqar, maka istijrar juga fi syai'in muhaqqar yang dibolehkan oleh Imam Ghazali. Dan ana rasa pendapat ini cukup membantu ya kan? Cukup membantu karena mungkin hatta kita sendiri banyak ke Indomaret, kalau pas lagi banyak uang ngambil barang di saat itu ya kan, tanpa ngambil ngambil barang pokoknya totalannya berapa nanti dikasih kan. Ala kol ini dan kita tahu pendapat ini, maka tidak ada masalah. Walaupun kalau ngikuti pendapat yang mu'tamad teman ya layaseh ya, khuruj minal khilaf itu aulah, itunya keluar dari mazhab itu lebih apa? Lebih ahsan. Hadza khulasah yang sudah kita bahas. Kitabul be', ada yang bilang kitabul buyu'. Ya kan, bagian kitab mengatakan kitabul buyu' seperti yang di mana? Ibnu Qasim ya, tidak salah. Ibnu Qasim buyu' ya kan? Al-buyu' kalau bagi yang dia itu mengatakan al-buyu' berarti dia cenderung ingin mengatakan apa itu bermacam-macam, bervariasi. Kan buyu' itu lahu anwa. Termasuk salam itu be' enggak? Salam itu termasuk no' min anwa'il be'. Yani nadhar ila afrodnya, nadhar ila anwa'nya. Dia mengatakan itu dengan judul buyu', namanya tarjamah. Tarjamah itu judul. Judulnya pakai kitabul buyu'. Karena
Nadhar ila apa? Ada bai'ul urbun, ada bai'ul mu'athah. Itu min anwail buyu, nama-nama yang dibedakan dengan nama-nama tertentu. Ya, di afrodnya be. Akhirnya dibahasakan dengan kitabul buyu. Misalnya di sini tidak dia menggunakan kitabul be. Kenapa? Kalau ente lihat di muninya walam yu'abbirhu ka ghairihi bil buyu apa? Ta'asiyan biqaulihi ta'ala wa halallahu bai'a. Karena ngikuti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu al-bai'a bukan al-buyu'a. Paham? Baik. Dan selebihnya itu sudah banyak kita bahas ya di sebelum-sebelumnya. Nah, kitabul bai'. Bismillahirrahmanirrahim, kitabul bai'. Kemudian musannif di sini langsung membahas tentang rukun tapi dengan bahasa syartuhu al-ijab. Tentu kita harusnya sudah tahu perbedaan antara rukun sama syarat di dalam usul khususnya. Apa rukun itu? Rukun itu ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Ya. Atau juga rukun itu termasuk mahiyatus syai'. Dia termasuk sesuatu itu menjadi ada karena rukun. Tanpa ada rukun dia sesuatu itu tidak menjadi ada. Ya kan, misalnya apa namanya? Kopi. Ini anggap kopi. Kopi itu terbuat dari air, kemudian sama apa namanya? Air. Misalnya kemudian harus ada wadah. Rukun-rukunnya buat kopi harus ada kopinya, harus ada wadahnya, harus ada airnya. Kayak gelasnya tok bisa enggak jadi kopi. Kemudian airnya tok bisa enggak jadi kopi? Enggak bisa. Itu bahan-bahan untuk menjadi kopi ya kan. Kemudian bubuknya tok ya bubuk kopi. Maksudnya yang kita katakan kopi itu minuman kopinya. Bisa enggak jadi minuman kopi? Kalau dia bubuk tidak bisa. Berarti ketergantungan dengan tiga, harus ada wadah, harus ada apa? Harus ada biji kopinya atau bubuk kopinya, kemudian harus ada apa? Airnya. Itu namanya tiga ini dia apa? Hal yang menjadikan sesuatu itu ada mahiyahnya. Apa? Untuk menjadi satu mahiyah harus ada tiga komponen itu. Baik. Nah, sekarang ijab dan qabul ini sebetulnya dia termasuk apa? Rukun, bukan syarat. Kalau syarat dia bukan mahiyatu syai'. Dia kharij an mahiyati syai'. Dia sesuatu yang keluar dari mahiyahnya sesuatu, bukan dzatiyatnya lah bahasanya ya. Dia bukan dzatiyat atau sesuatu yang kebergantungan adanya sesuatu dengan dia. Seperti wudhu terhadap sholat duhur. Wudhu itu di luar bagian daripada sholat. Tamam, dia bukan mahiyahnya. Dia bukan mahiyahnya sholat. Dia bagian luar dari sholat. Hanya saja sholat kebergantungan keabsahannya dengan apa? Wudhu. Tapi kalau rukuk, sujudnya, takbiratul ihramnya dia itu mahiyahnya sholat. Kalau misalnya ente bisa enggak gambarkan sholat tanpa ada takbiratul ihram, tanpa ada rukuknya, tanpa ada sujudnya, tanpa ada salamnya, tanpa ada dan lain sebagainya. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena itu mahiyah ya sholat ya itu isinya. Nah kalau isinya itu tidak ada, sama seperti tadi kopi, ini mau minum kopi tapi tanpa wadah iso, tidak bisa. Sama gerakan rukun-rukun itu namanya mahiyahnya sesuatu. Baik. Rukunnya be. Nah di sini dibahasakan syarat. Syartuhu al murad bi syarat huna apa? Ma huwa a'ammu minhu. Ya, al murad bi syarat huna ma huwa a'ammu minhu ay annahu minal arkan. Atau di syarahnya apa? Nah, dibahas di sini kan. Nah ini ada di muninya itu wa abara anha bi syarat sebelum qaulu syartuhu itu. Ya. Wa abara anha bi syarat khilaf ta'birihi fil majmu' kal Ghazali bi arkanil ba' wa ta'biru bir rukun aula na'am qad yuradu bi syarat ma la budda minhu fayusawi ta'bir bir rukun. Tamam. Intinya syarat di sini qad yutlaq ala rukun, bahasanya sederhananya gitu. Qad yutlaq syarat disebut syarat tapi hakikatnya dia adalah
rukun sama dalam inti kayak mantek itu kan. Antara had sama rosem beda enggak? Atau antara had sama ta'rif beda enggak? Beda ya kan? Ta'rif itu mencakup had dan rosem. Tamam. Tapi qad yutlaq hadza haddu ay ta'rifuhu. Tamam, ay ta'rifuhu. Kenapa? Karena yang dimaksud di situ rosem. Karena ta'rif itu am, dia mencakup yang had dan rosem. Hadza hadduhu kada. Loh, ini bukan hadduhu. Ini ternyata rosemnya. Loh, had di sini bukan bermakna had hakiki. Di sini ay had maksudnya di sini adalah ta'rifnya. Ta'rif dia mencakup had dan rosem. Yang dimaksud di sini apa? Adalah rosemnya. Terjadi majas murakkab berarti ya kan? Baik. Syartul ba' atau rukunnya ba' pertama harus ada sighat. Sighat itu terdiri dari ijab dan qabul. Dari sini sudah mengeluarkan mu'ato sudah. Tamam. Berarti alaqal mu'tamad tidak la yutasawwar al-aqad illa ma'a wujudi sighah. Ya al-mu'tamad. Al-aqad la yakunu, nggak mungkin ada itu akad kecuali ma'a wujudis sighah. Tapi alaqal yang mengatakan mu'ato, apakah al-aqad itu la yakun illa ma'a wujudis sighah? Ya enggak. Berarti akad itu tidak tergantung dengan sighah. Pokoknya di situ ada dal menunjukkan kepada akad. Tamam. Apa akad? Yaitu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak harus dengan lafaz. Yang penting ada mengarah ke sana. Tamam. Misalnya anak jual barang ini kepada ente, senyumi. Alas ada dal. Ala qabuli. Kamu. Tamam. Ada Syafi'i ketat. Dan dalilnya Syafi'i kalau dalil sharih tentang harus sighah tidak ada sebetulnya. Hanya saja cara beristidlalnya Imam Syafi'i yaitu dari qauluhu ta'ala apa? Lan takuna ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Mana syahidnya sini ayo? Pertama tijarah. Apa kaitannya dengan ba'? Tijarah layakun illa bil ba'. Mungkin di sini kan dalilnya tijarah, yang dibahas tijarah bukan ba'. Ba' sama tijarah beda loh. Sekarang tijarah ente bisa gambarkan tanpa ba'. Nggak bisa. Ya, yang namanya tijarah itu pasti di situ ada transaksi jual beli. Layakun illa ma'wujudil ba'. Di sini antara saling ridho ini gimana ini? Tamam, ridho hati amrun khafi, sesuatu yang samar, urusan hati. Sehingga kalau dia urusan hati harus ada yang mengantarkan apa isi hatinya. Dan tidak ada yang paling bisa menyampaikan isi hati dengan mundhabit. Ya, emang banyak ya dalil, tapi yang paling mundhabit adalah dengan suara. Tamam? Itu paling mundhabit. Oleh karena itu Imam Syafi'i dia lebih memilih la yakun illa ma'a wujudil lafaz. Tamam, karena itu yang paling mundhabit. Jangan pakai bahasa isyarat. Isyarat dia enggak sekuat lafaz. Tamam? Apa ya? Ente aja gini. Itu ada ihtimal itu ngedipi harimnya kan. Ada gini mungkin TNI punya isyarat tertentu. Nanti kedip gini bisa sakit mata, ya kan? Kebetulan anak transaksi sama dia gini-gini. Akhirnya besok ketemu loh. Anak ndak mengiyakan waktu itu anak lagi kedip lilipan misalnya. Dia ndak mundhabit, tapi kalau sudah ngomong ada ucapan, ya itu betul-betul bisa dipegang ya kan? Isyarat ndak bisa, ndak mundhabit. Tapi ala kalau dari Imam Syafi'i tidak termasuk syarat Maliki, Hanafi. Yang penting ada dal ala ridho. Karena tolak ukurnya adalah innamal bai'u antara radin. Baik.
Kabi'tuka, kabi'tuka. Seperti apa ucapan bi'tuka ini dalam ijab. Ijab. Apa ijab? Ijab itu apa? Di murninya apa? Ma yadullu ala tamlik bi'iwadin dalalatan zahiratan, yaitu yang menunjukkan terhadap tamlik. Tamlik bukan tamaluk. Kalau tamaluk nanti namanya gobul, mengambil kepemilikan. Ini melepas kepemilikan. Tamam? Ya sebetulnya satu sama lain tukar menukar. Ini memiliki uang, yang ini memiliki barang. Kalau mau dipandang dari sisi itu ya sebetulnya agak aneh aja. Cuman ya harus ada yang diposisikan ijab, harus yang diposisikan gobul. Tapi kalau ada yang nabor tibar akhor ya bisa saja aslinya, ya kan? Ma'idul ala tamlik bi'iwab, dengan ada upah. Dilalah taun tohirotan, dilalah dohiroh. Tak cukup dilalah apa? Yang tidak dohir. Nanti dibahas tentang pembahasan kinayah. Boleh enggak? Kalau bukan menggunakan dohir, apa dilalah dohiroh, nanti juga dibahas. Kemudian kalau gobul nanti setelahnya kabi'tuka, contohnya bi'tuka wa malaktuka. Kata-kata bi'tuka, malaktuka, dia emang diwabe untuk itu, untuk yufidut tamlik, ya kan? Ini macam mana? Dia diwade emang untuk apa tamlik. Beda kalau misalnya bilang ana hadiahkan ini kepada kamu dengan sekian loh. Hadiah itu diwade bukan dengan tujuan untuk transaksi jual beli. Dia punya wadah untuk bab lain sebetulnya. Kalau ente mau be itu pakainya bi'tuka, tamam, atau malaktuka. Dia diwadah untuk itu. Oleh karena itu bahasa ini dikatakan memudahkan kita kalau kita memfungsikan segala sesuatu wadah dengan posisinya. Nah kan dikai wadah, ente kalau mengambil ini panggil apa mau minta ini bilang ya minta kopi. Jangan bilang ana minta air. Loh, akhirnya ngambilnya yang itu. Apa ya? Loh, ana yang tak maksud air itu bukan air itu, air ini. Sama lah ada apa ente capek-capek? Bilang kayak gitu. Ente bilang kopi. Ini semua sudah diwabek dengan namanya masing-masing kok. Ente ribet pakai nama yang lain dengan tujuan lain. Hah? Nyada apa? Lah sama. So, ini ada dilalah yang zahir. Dia diwabek emang untuk muamalat yang jenisnya be. Lah nanti pakai bahasa-bahasa yang bukan untuk be. Sama? Berarti ini menggunakan yang bukan wadahnya. Nah, kalau ente menggunakan yang bukan wadahnya nanti fi'il kalam. Sama? Oke, sampai sini. Baik. Wal gabul kastara itu watamallaktu, apa gabul yaitu maya dulu ala tamlik. Di kitabnya kok tamlik ini, tamalluk. Ala darul labai, darul khata onis yang punya anak. Ini apa itu? Darul apa itu? Hah? Hah? Salah pisan. Oh. Jelas salah nih. Ada syai'un badihi wa syai'un daruri. Nggak perlu alim top untuk mentasah ini, ya kan? Kecuali kalau emang masalahnya jelimet. Baik, kastara itu watamallaktu wa gabiltu. Tamam, jiddan. Baik, karena membahas masalah isyarat tapi dibahas kok nanti di sini. Nggak perlu kemana-mana. Wa yajuzu taqaddumu lafdzil mushtari. Sekarang masuk pembahasan ada yang namanya al-istijab, ada yang namanya al-istiqbal, ya kan? Itu ambil satu terus ya. Dibahas, ya kan? Al-istijab itu apa?
yaitu taqaddumu lafdzil mustari. Taqaddumu lafdzil mustari. Jadi mustarinya bilang kepada si penjual, apa sini contohnya? Ini walau qala bi'ni. Ini contoh yang istijab ini. Dolan apa kana HP-nya ente ini? Terus ente bilang, wes tak dol, tak jual. Saya jual ini sama ente. Jual enggak ana ya? Ana minta duluan. Ana sebagai mustari kan. Kemudian ente bilang, ya tak jual. Permasalahannya di sini. Apakah ana harus mengkabul? Ana harus mengkabul omongannya ente. Ya wes tak jual kepada ente. Terus ana bilang, oke saya terima. Itu loh masalahnya sekarang. Kalau enggak, yang muktamad qaulul adhar di sini, ana tidak diwajibkan untuk mengkabul. Kenapa? Ucapannya ana bilang bi'ni itu memposisikan posisi ana mengkabul. Kan ana minta sama ente bi'ni, kemudian ente bilang bi'tuka. Kata-kata bi'ni itu sudah yunazal manzilatal qabul. Kalau enggak? Yunazal manzilatal qabul, sehingga ana tidak harus menjawab qabil tu sama ente. Cukup ucapannya ana tadi bi'ni. Tapi yang muqabilul adhar layaki. So, ana harus mengkabul. Harus apa? Walaupun ana sudah bilang bi'ni. Bi'ni. Terus ini bilang bi'tuka. Ana harus jawab lagi qabil tu. Hah? Nggak di apa? Nggak cukup dengan ucapan itu. Kalau enggak sampai sini. Itu namanya istiqbal. Kalau yang minta dari pihaknya ana. Kalau ente yang bilang ke anak istar hadal iPad misalnya, beliin apa iPad ini misalnya, istar hadal iPad, terus anak bilang alas anak istar itu, namanya apa? Istiqbal. Kalau istijab tadi gambaran pertama, kalau dari pihak penjual itu namanya istiqbal. Sama tafsirnya. Apakah setelah ente bilang istar hadal kitab, kemudian anak bilang istara itu, ente bilang bi'tuka, harus bilang itu enggak? Ala khilafnya sama. Untuk muqabilul adhar harus. Allah enggak sampai sini ya. Allah sidang ya. Berarti al istijab yakumu maqamal qabul wal istiqbal yakumu maqamal ijab. Itu lebih penmu di kitab. Apa untuk apa ini? Hah? Oh, HP. Allah. Baik. Aman. Ya, ingat al istijab yakumu maqamal qabul wal istiqbal yakumu maqamal ijab. Hah? Kemudian di mughni itu ada tanbih. Ada yang namanya al-bai'u dhimmi. Tamam? Ada yang namanya apa? Bai'u dhimmi. Intinya tanbih itu ingin menjelaskan termasuk dianggap sirat yang boleh di dalam jual beli dan itu dianggap oke. Ya sah saja itu bai' yang dhimmi. Maksudnya gambarannya seperti apa? Bai' dhimmi itu dia asal hakikatnya dia bukan transaksi jual beli, tapi diselipkan di situ ada akad jual belinya. Itu namanya bai' dhimmi. Seperti ini. Anak bilang sama ente, ya Ja'far, aktik abdak. Bebaskan apa? Budaknya ente itu. Kan ini bukan transaksi jual beli, tapi diselipkan budakkan bebaskan budakmu itu ani alayya kada, nanti ana bayar harganya budak itu sekian. Fi dhimni, ana menyuruh ente membebaskan budak, ana ngasih upah dengan harganya budak itu, maksudnya ana jual beli kan. Nah, itu namanya bai'u dhimmi. Sirat yang seperti itu diberlakukan. Oke, walaupun di situ ijab qabulnya bukan bahasanya jual beli kan, tapi ada kandungan jual beli di dalamnya. Itu termasuk dianggap namanya bai'u dhimmi. Wis itu
itu miskin, kudanya itu sakit. Sini sini bebaskan, atau misalnya burung disangkar itu ente bebaskan aja. Nanti ente tak kasih uangnya. Sekian. Paham? Nah, itu namanya nih. Tujuan utamanya untuk membebaskan apa? Burung. Di samping itu dia ngasih uang. Itu namanya bai'u nih. Waktu enggak sampai sini. Lantas. Nah, ini tinggal dibaca yang di matanya ini. Walau qala bi'ni. Kalau seandainya dia berkata, bi'ni, juallah kepadaku. Faqala bi'tuka. Kemudian dia bilang apa? Bi'tuka tak wis, tak jual kepada kamu ya. Saya jual kepada kamu. In aqad bil azhar, maka menjadi apa? Sah dalam pendapat yang adhar. Kalau dikatakan adhar berarti muqabilnya apa? Tidak sah. Wadah. Wayan akidu bil kinayah kaja'altuhu laka bikadza fil asah. Dan menjadi sah itu transaksi jual beli bil kinayah dengan menggunakan bahasa kinayah. Apa kinayah di menguninya? Ma tahtamilul pe wa ghairahu, ya kan? Itu yang ada ihtimal di situ pe atau selainnya. Wadaknya memang bukan wadak khos lil pe. Wadaknya yahtamil lil pe wa yahtamil li ghairil pe. Tamam. Nah, ini kan enaknya kalau sudah pernah dengar bahasa wadah kan gini kan. Ya kan? Ya, berarti kalau emang be dia diperuntukkan be itu sudah wadahnya wadah hakiki. Tamam. Tapi kalau bukan lafaz be, lafaz yang di situ pokoknya menjelaskan tentang muamalat ada amunal be, yasmul be wa ghairul be. Tamam. Berarti ada ihtimal akad yang ini, akad itu dan ini. Berarti dia untuk sampai kepada satu akad yahtaj ila qarina. Tamam. Tamam apa ya? Taib yang akid pertama harus ada qarina, yang kedua ma'ani. Iya. Ma'aniyah. Ya kan? Qarinahnya apa? Dzikr zaman. Ya kan? Bahkan itu bukan hanya di dalam yang kinayah atau yang dalam pituka wajib tidak nyebutkan zamannya. Pituka hadal kitab bikadza harus nyebut zaman. Tamam. Untuk supaya tahu harganya kitab itu. Tamam. Nah, di sini juga wajib disebut plus karena dia sebagai qorina. Kemudian didukung dengan niat juga. Oke. Kalau sudah bilang wahab tuka, dengar kan? Wahab tuka. Kira-kira langsung lari kemana? Bisa nggak dikatakan itu be? Bisa nggak? Lah, pertanyaannya wahab tuka. Misalnya hada atau wahab tuka hadal iPad misalnya. Boleh lu maksudnya anak be? Bisa nggak? Orang iso. Wadahnya hibah. Ente mengkosongkan dari korinah yang ranahnya kebek kok ada sama sekali kok. Ente hanya bilang wahab buka kok. Ya berarti wadahnya harus yang wadah hakiki. Nah, boleh ente larikan ke sana. Kecuali kalau ente bilang wahab tuka bikaza. Ah, di situ ada apa namanya zikru zaman ini baru itu bisa ente larikan kepada pe. Dan itu pun belum menjamin kepada pe. Bisa jadi ijarah. Terus yang membedakan ini pe atau ijarah dan lain sebagainya apa? Niyah.
Nah, karena itu ente harus harus mempertegas ente niatnya dengan ucapan wahab tu bikada ini be atau ijaroh misalnya. Tamam? Oh maksudnya anak be, oh maksudnya anak ijaroh supaya ente nanti tidak apa rugi. Dan itu pernah terjadi ya sama Imam Syafi'i. Wis gawin. Ya, ini pakailah ini. Pakai ini nih wis. Harus akhirnya diminta apa? Upahnya. Tamam. Suruh make, bahasanya make, bukan tak selangi. Ya, kemudian kalau minta upah tidak boleh karena bahasanya sudah iaro. Tamam. Atau wahab tuka misalnya kemudian minta fulus tidak bisa. Karena sudah dilarikan kepada waduk yang hakikinya. Tamam. Kalau bilang wis pakein, lu pakein ini. Dia waduknya segala macam bisa, maksudnya jual beli, bisa hibah ya kan? Apa? Nah, aku itu bil kinaika ja'altuhu laka bikadza fil asah. Berarti kalau muqabilul asah hukumnya apa? La yan'akitu bil kinayah li'annal mukhatab la yadri aku tiba bi bai'in am ghairi. Kalau pendapat yang muqabilul asah dia mengatakan tidak sah. Karena apa? Tidak memberi kepastian kepada yang dikhitab dan pendapat yang muqabilul asah ini juga gawi. So. Sekarang ente harus ada siwot. Katanya siwot mundobit. Lah kalau sudah ente katakan mundobit tapi masih ada ihtimal yang lain namanya ndak mundobit. Tamam, ya apa bedanya dengan hanya adanya dal yang seperti qaul akhor. Apa enggak sampai sini? Tamam? Nah, kalam wajib. Ini kan pendapat ini kalau disatukan dengan harus adanya siwat, ya harusnya kalau karena alasannya mundobit, kalau ada ihtimal yang tidak mundobit harusnya lebih pas dikatakan tidak sah karena sudah tidak mundobit ya. Tapi ya tetap yang asah di situ apa? Tetap ya ani ya. Allah alam ya. Mungkin ada yang bertanyakan.